Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Risna Dewi, Esos MSP yang telah mengizinkan saya presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengawasan. Nama saya Mauliza Rizky, Program Studi Administrasi Publik kelas 1E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mengajak para audiens atau para penonton untuk mendengar sedikit presentasi dari saya yang berjudul pengawasan. Menurut Robert J. Moklir, pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Arti ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dengan perencanaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan sesuai rencana. Tipe-tipe pengawasan. Jadi di sini tipe-tipe pengawasan ada 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Itu dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Dan yang kedua, ada pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut tidak screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, ada pengawasan umpan balik atau biasa kita sering dengar feedback control. Itu dikenal juga sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Tahap-tahap dalam pengawasan. Yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan, dan yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, dan yang kelima pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Karakteristik pengawasan yang efektif itu yang pertama ada mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, yang kedua ada tepat waktu, yang ketiga ada dengan biaya yang efektif, yang keempat ada tepat akurat, dan yang terakhir dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Pentingnya pengawasan. Ada beberapa faktor yang membuat pengawasan sangat diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor tersebut ada perubahan lingkungan organisasi. Ini melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua itu ada kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pengawasan dirasa sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Presentasi singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.